Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Arista, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik cyber. Nah, seringkali ya kita dalam dunia maya itu kita tanpa kita sadari kita berkata atau melakukan misalnya kita berkomentar atau memberikan kritik di postingan-postingan orang, itu kita seringkali tanpa menyadari kita bisa menyinggung perasaan orang tersebut. Nah, dalam kode etik cyber ini kita pentingnya untuk kita itu menjaga lisan kita, karena setiap perkataan yang terucap akan dimintai pertanggungjawabannya seperti yang tertera pada Quran surah Qaf ayat 18. Nah, di dalam dunia maya ini ini bukan tempat yang terpisah antara dunia lain. Intinya ini dunia nyata yang sama, cuman bedanya kita berada dalam lingkungan internet. Nah, jadi apa yang kita bagikan, apa yang kita posting, apa yang kita komentari itu adalah pencerminan dari diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya kita untuk berakhlak yang baik ketika sedang berada di dalam dunia maya. Seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, dalam artian ini, ketika kita di dalam dunia maya, kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya itu terbukti. Jika tidak tahu, mungkin lebih baik kita mencari tahu, atau lebih baiknya kita diam. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita mendapati sebuah postingan yang kita anggap wah ini oke, tapi ternyata itu belum terkonfirmasi atas kebenaran dari informasi itu, hendaklah kita jangan langsung telan mentah-mentah informasinya. Seperti itu. Dan juga kita harus menjaga tutur kata bahasa kita ketika kita sedang berada dalam sosial media, karena kita tanpa kita sadari kita tuh bisa menyakiti perasaan orang yang ada di dalam sosial media itu. Kita bisa saja kayak berkomentar lebih baik, bisa membuat dia jadi semangat, terus membuat dia jadi lebih ceria, tapi di sisi lain ketika komentar kita kurang baik, itu bisa membuat mental dia jatuh, dia sedih, atau bahkan dia bisa marah ke kita. Nah, selanjutnya dunia maya itu emang mencerminkan akhlak kita. Jadi apa yang kita posting tadi, apa yang kita upload di sosial media, dan bagaimana cara kita berkomentar, itu tuh mencerminkan akhlak kita di dunia nyata. Nah, alangkah baiknya kita tuh melakukan hal-hal yang positif dalam bersosial media. Contohnya kita mengolah informasi dulu sebelum kita mengetahui kebenarannya, kemudian kita mencari tahu menggunakan kata-kata yang tutur kata yang bagus, tidak menyinggung satu orang atau satu organisasi atau semacamnya. Dan kita harus menjaga privasi setiap orang. Kita juga tidak boleh menyebarluaskan informasi dari setiap individu. Nah, dan ketika etika yang harus kita terapkan dalam media sosial adalah yang perlu kita lakukan dan sangat jelas dilakukan seperti yang di belakang ini. Kita menggunakan akun sosial media itu dengan identitas asli dari diri kita. Kita tidak memalsu-malsukannya dengan nama alias atau semacam lah, hanya untuk sekedar nanti kita agar tidak diketahui identitasnya ketika kita berkata yang tidak baik, ya jangan. Terus tuh kita, karena di dalam sosial media itu ibaratnya kita ketemu dengan orang banyak, hendaklah kita menghargai setiap pendapat orang, karena setiap pendapat orang tuh berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita harus membagikan hal-hal yang positif dan inspiratif. Terus itu juga selanjutnya tuh kita juga ketika melihat konten-konten yang kurang baik yang mengarah menuju kesesatan, alangkah baiknya kita untuk melaporkannya. Terus selanjutnya itu yang harus kita hindari adalah cyberbullying atau membuli atau mengejek pengguna lain di sosial media. Dan yang kedua adalah menyebarkan
kita tidak boleh gitu menyebarkan data pribadi orang lain maupun saudara atau apa tanpa si izinnya, atau bahkan sudah izin pun itu tidak boleh, karena di sosial media itu sangat berbahaya, bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terus selanjutnya tuh menggunakan konten yang berbau sara, pornografi atau kekerasan, nah itu juga tidak yang harus kita hindari dalam sosial media. Nah, terus itu juga yang terakhir adalah menyebarkan berita hoax. Kita hindarilah untuk, karena hoax sama juga kita tuh berbohong. Nah, yang keempat adalah jadikan jempol kita tuh sebagai ladang amal usaha, sebagai ladang amal. Maksudnya tuh yang apa ya, pastikan setiap postingan bisa jadi pahala. Kita harus kayak mengajak atau setidaknya memberikan impact yang positif kepada orang banyak. Insya Allah jika niatnya tulus benar, maka akan itu menjadi ladang amal. Karena di sosial media ketika kita memposting sesuatu yang bermanfaat dan orang nge-share-nya, itu akan menjadi amal jariah buat diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.